Kami yakin Tuhan, yang terbaik telah Tuhan siapkan bagi kami. Mungkin saat ini Kau izinkan kami seperti dalam lembah. Siapkan setiap hati pikiran kami untuk kami dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberi serta menyertai dengan penuh kasih dalam penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap pujian kami malam ini. Inilah pengakuan iman kami ya Bapa, bahwa Allah kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Allah yang telah bangkit dari antara kematian, Allah yang begitu setia di dalam mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Tiba waktunya bagi kami Tuhan saat ini untuk boleh bersepakat untuk menghargai kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama. Oleh sebab itu kami memohon berkat-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan Allah untuk mengerti. Tidak cukup mengerti Tuhan, namun dimampukan oleh Tuhan untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman dan yang mau melakukan dalam kehidupannya. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu berserah seutuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di GETJ Tegal Harjo ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan kalau malam ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih kita sangat bersyukur karena Tuhan terus melayakkan setiap kita untuk boleh menerima berkat secara rohani Bapak Ibu. Amin ya. Bapak Ibu, mari kita dasari untuk ibadah persekutuan doa kita malam ini dengan firman Tuhan. Panjenengan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-34. Kalau ambali Lukas pasal 24 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34.
dan 35. Jadi 3 ayat Bapak Ibu untuk menjadi perenungan kita bersama pada malam hari ini. Lukas pasal 24 ayat 33 sampai dengan yang ke-35. Saya akan baca untuk kita semua demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita malam ini, Yesus hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu istri dari sahabat saya curhat ke istri saya. Istri dari sahabat saya curhat ke istri saya. Jadi saya ke GITJ Tegalharjo malam ini rombongan Bapak Ibu, nyun sewu, kami banyak orang ini tadi. Pak Agung, kemudian istri saya, silakan berdiri, Bu Eni. Wah, niki bojone kula Pak Bu. Bojo satu-satunya. Dan kedua anak saya, Vano Vana, silakan berdiri. Iya. Ini kedua anak saya. Dan Mbak Ayu, ini putranya Pak Agung, Mbak Ayu. Silakan berdiri Mbak Ayu. Dan saat ini pun saya diderekaken adik-adik tingkat saya, ada Pak Berkati. Mana Pak Berkati tadi? Terima kasih Pak Berkati. Ada juga Pak Johan, pembantu pendeta Johan saking GTC Emmanuel, berserta istri Bu Viwin saking Jumeneng. Pun terkenal ya. Dan Bapak pembantu pendeta Wahyu saking GTC Semirejo niki piantun Lampung niki. Banyak orang mengira ini saudara kembar saya Bapak Ibu. Podo-podo alise kandel ngoten nggih. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sampun tepang kula? Belum ya. Nggih. Nama saya Upgrade Hendra Sofianto Bapak Ibu. Upgrade niku mboten mbok kula kepengin duwe anak kaya wong londo mboten. Upgrade niku singkatan. Up niku ibu saya kepengin anaknya jadi abdinya Tuhan. Grid niku singkatan Bapak Ibu. GRIT itu adalah singkatan dari Gerhana Matahari Total. Nggih, jadi Gerhana Matahari Total tahun 83 menawi bapak-bapak yang sudah sepuh menjadi saksi sejarah waktu itu bahwa tahun 83 ada sebuah peristiwa besar, bumi peteng dedet karena gerhana matahari, dan di saat gelap gulita itulah Pak Bu, kula medal saking Guwa Garba Sembah kula. Pramila ampun eram menawi kok Pak Upgrade kok kulite ireng. Mergane pas lahir kula pas grahana. Dados nggih dadose ngeten niki Pak Bu. Nang ireng-irenge sepur kathah sing haleluya. Ya Ibu Bapak, saya tahun 2011 mendapat anugerah Allah untuk melayani jemaat Tuhan di GTJ Bulung Cangkring sampai hari ini. Jadi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ibu Bapak, kembali saya mau sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu istri dari sahabat saya curhat ke istri saya, Bu Eni. Curhatnya sederhana Bapak Ibu. Ibu itu bilang ke istri saya begini, aku loh Bu,
Sek kepengin ring gereja iku bareng karo bojoku linggih jejer karo bojoku. Niku permintaan yang angel napa angel menurut Bapak Ibu? Gampang. Halo bapak-bapak, siapa yang pagi tadi jejer dengan istrinya ibadah? Neng mboten Pak Pendeta sepuh mboten. Kadang istri itu permintaannya simple Bapak Ibu. Mong neng gereja kepengin jejer karo bojone. Lho ngono niku lho kadang kala. Sing jaler niku lho. Jarak mlebune kweri pol ngoten. Nek ten mriki mboten wonten, ten gereja mriko-mriko kathah. Nyenengno bojo niku mboten sek kudu ring Bali mboten kok. Kadang nek ngiring gereja digandeng tangane ngoten. Niku pun mongkok lho, ibu-ibu ngoten nggih? Oh. Bapak-bapak, jeng minggu nek badhe tindak gereja, badhe mlebet gereja, digandeng semahipun, lenggahipun kedah jejer. Nggih Mbak Ijo nggih, jenengan cateti mangke. Ora tahu aku iku Bu, nek ring gereja nek linggih jejer karo bojoku, nek jenengan pripun Bu? Ya Pak niku nek mboten khotbah ngoten niku nggih linggih jejer kula. Aku lho sek kepingin ngono kuwi. Ora mau iku tok ta Bu. Lah pripun malih kata Bu Eni? Aku lho sek kepingin bojoku iku lho nek maem iku bareng karo anak-anake. Ora tahu blas. Tinggal lunga terus sampai maem sareng niku lho ora tahu Bu. Bapak-bapak sering makan bersama dengan anak istri? Itu momentum yang sangat berharga. Banyak istri kecewa karena hal-hal yang sepele itu tadi. Terkadang rumah zaman sekarang itu seperti terminal Bapak Ibu. Rumah itu sekarang kayak terminal. Bojone teko blek mlebu kamar dolanan apa kira-kira? Anak teko sekolah blek tas diseleno terus mlebu kamar dolanan apa? Ada simpangan mawon kayak terminal. Kalau saya mau ngomong masalah terbesar keluarga Kristen zaman now itu bukan ekonomi, tapi apa? Komunikasi. Saya mau bicara tentang kekecewaan istri-istri ini kalau Bapak Ibu. Hati-hati dengan kekecewaan. Banyak perselingkuhan terjadi karena pasangan hidup kecewa dengan pasangan hidupnya. Sedikit celah kekecewaan dalam hati bisa berdampak besar dan berpotensi menghancurkan sebuah keluarga Kristen. Perceraian terjadi. Asalnya celah kekecewaan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kemarin saya ikut forum Zoom pendampingan kedukaan orang yang mati mendadak bersama dengan Bapak Pembantu Pendeta Johan. Ada seorang ibu menceritakan bahwa dia kehilangan suaminya masa-masa COVID yang lalu. Setelah suaminya meninggal Pak Bu, si ibu ini tidak pernah bisa tidur selama sebulan. Ketika dia tidur sejenak, ketika dia bangun sangat penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. 1 bulan penuh dia alami itu. Kemudian tidak berapa lama dia divonis dokter kanker payudara.
Kemudian dia berobat ke Telogorejo, Semarang, Bapak Ibu, rumah sakit Telogorejo. Ini fakta, Bapak Ibu. Ini bukan cerita fiktif. Dia berobat ke Telogorejo, bertemu dengan 5 wanita, dan mereka bercerita mengalami kasus yang sama. Bagaimana dia ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya secara mendadak. Ketidaksiapan hati, ditinggalkan orang yang dikasihi. Ada kekecewaan, ada ketakutan dalam hatinya, ada kecemasan dalam hatinya, dan ternyata dia pun mengalami penyakit yang sama, kanker payudara. Kemudian ibu ini pindah berobat ke Jakarta, rumah sakit Jakarta, Bapak Ibu. Dia bertemu dengan 7 wanita dalam kesaksiannya itu, dan semuanya mengalami kanker. Dan awal-awalnya dimulai dari ketidaksiapan hati, kekecewaan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, sampai pada akhirnya bisa berdampak kepada penyakit tidak hanya psikis, tapi penyakit secara fisik. Goro-goro kecewa. Pramila dalu menika kula namung saged matur, hati-hati dengan kekecewaan. Ini sebuah celah yang bisa berdampak sangat amat buruk, bukan untuk orang lain, tetapi kecewa bisa berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Ada amin? Makanya ampun kecewa. Malam hari ini ada yang kecewa? Pulang dari sini sudah tidak kecewa lagi. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, ada 2 murid Tuhan Yesus. Kalau kita baca dari ayat yang ke-13, Bapak Ibu, di sana ada 2 murid Tuhan Yesus, yang satu namanya Kleopas. 2 murid Tuhan Yesus ini sedang dalam perjalanan meninggalkan Yerusalem menuju ke desa Emmaus. Apakah sedang mudik lebaran? Boten. Apa arep tumbas kupat? Boten. Mereka sedang mengalami yang namanya kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang sudah mulai kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu, saya sampaikan malam ini, dia bisa lupa akan janji Tuhan. Dia bisa melupakan imannya kepada Tuhan. Dia bisa kembali ke hidup lamanya. Kalau saya gambarkan Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan memberikan janji kepada murid, jangan pergi-pergi, kamu tetap di sini. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan nanti Roh Kudus akan tercurah di Yerusalem. Tetapi para murid ini, Bapak Ibu, 2 murid, yang satu namanya Kleopas, satunya enggak disebutkan namanya siapa. Ketika dia tahu bahwa Yesus yang menjadi pangajeng-ajengipun, yang menjadi sumber pengharapannya, mati, dipentang, diperlakukan dengan tidak semena-mena, mereka kecewa, Bapak Ibu. Dan nyata, orang yang kecewa sama Tuhan sangat potensi untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus hidup. Tuhan gak pernah membiarkan anak-anaknya larut dalam kekecewaan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam mengejar anak-anaknya. Amin. Ketika Kleopas dan satu temannya ini sudah mau sampai ke Emmaus, Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang mengejar mereka, Tuhan sendiri yang menghampiri mereka, Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Tuhan gak mau
Kleopas dan temannya kembali ke Emmaus, kembali ke hidup lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, Kleopas dan temannya ini tahu kok siapakah Tuhan Yesus itu. Menawi panjenengan perhatikan, ayat yang ke-19 dari pasal 24 ini, Bapak Ibu. Katanya kepada mereka, apakah itu? Sebab, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang, apa firman Tuhan katakan? Dia adalah seorang. Jawabnya Kleopas dan temannya, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, dia menjawab, Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di hadapan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Bapak Ibu, kadangkala kita itu menjadi orang-orang percaya yang seperti Kleopas dan temannya ini. Kita mau sekedar tahu bahwa Yesus itu nabi. Kita hanya tahu dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Tidak cukup tahu, malam ini saya sampaikan. Orang yang cukup tahu Yesus nabi bisa meninggalkan Tuhan, Pak. Kleopas juga tahu kok. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-22, saya akan baca. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada kami, kepada mereka, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Kleopas dan temannya ini juga mendengar berita bahwa Yesus itu hidup, katanya. Tidak cukup hanya mendengar katanya. Tidak hanya cukup sekedar tahu bahwa Yesus itu nabi. Toh nyatanya mereka kecewa. Toh nyatanya mereka meninggalkan Yerusalem. Toh katanya mereka penuh dengan kesedihan dan kemuraman. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, kula jenengan mboten cukup mengerti Yesus itu nabi. Kula jenengan iku mboten mung cekap ngertos bilih Gusti Yesus gadahi kuwaos, tidak cukup itu. Dan saya dan saudara juga tidak cukup. Pengkhotbah banyak mengatakan Yesus hidup, Yesus hidup. Katanya pengkhotbah itu Pak, katanya Pak pendeta itu Pak, Yesus hidup. Saya bilang malam ini, itu enggak cukup Pak Bu. Orang bisa meninggalkan Tuhan kalau hanya sekedar tahu. Orang masih bisa kecewa sama Tuhan kalau orang itu hanya sekedar katanya. Malam ini saya mau sampaikan, kita sebagai orang Kristen harus mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan, Bu, mung jarene kancane kancaku, ketika ada badai hidup menerpa jenengan, saya yakin kita akan sangat bisa potensi kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita ngalami Tuhan secara pribadi, ngantek gepeng ilir Pak, aku tetap setia nderek Gus. Ada amin. Ngantek puputing gesang kula Pak, kula tetap setia dumateng Gusti. Niku nek kula jenengan saestu ngalami Gusti sacara pribadi. Saya percaya Bapak Ibu mengalami Tuhan itu tidak hanya sekali dua kali, pengalaman-pengalaman yang bersama dengan Tuhan.
mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup jenengan. Tidak mungkin puluhan tahun dari Gusti ora tahu ngalami kuasane Gusti. Boten mungkin. Monggo demot-demot. Mungkin jenengan saat ini mengalami badai hidup yang hebat. Ada firman Tuhan mengatakan tidak bakal melebihi batas kekuatan kita. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat-berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nyon sewu, jenengan gadah mantu yang cinta Tuhan itu berkat boten kira-kira mbah. Jenengan gadah putra kok bangun turut kalih jenengan kalih Gusti berkat boten Pak Bu. Banyak orang berpikir berkat itu duit mawon. Sadar terlalu kecil kita memahami berkat Tuhan. Berkat itu hitungannya materi mawon. Saya sampaikan, jenengan punya istri yang takut akan Tuhan itu berkat. Amin. Jenengan punya suami kok takut akan Tuhan itu berkat. Kadang kalau kata tiang Kristen ngukur berkah niku mong goro-goro duit. Pikan tok THR wingi. Entok THR enggak entok THR tidak menghilangkan sukacita dalam hati kita karena kita punya Yesus, Pak. Yesus itu hidup. Dia selalu mencari kita ketika kita dalam keadaan sukacita. Loh Pak, itu enak Pak, langsung ketemu Tuhan, langsung dicari Tuhan. Kadang aku itu loh Pak, ngalami ini belum rampung, iku ono masalah maneh Pak. Bapak Ibu, saya mau sampaikan malam ini, kalau jenengan sampai malam hari ini belum mengalami pertolongan Tuhan, mboten usah banyak bertanya kapan Tuhan ini rampungnya. Mboten usah. Kenapa Tuhan kok aku ngalami ngene? Mboten usah. Gara-gara apa toh Tuhan kok aku sampai ngalami pahit kayak seperti ini? Mboten usah tanglet ngoten. Jenengan hanya perlu duduk, diam, berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya boleh berjalan bersama dengan Engkau ketika aku dalam lembah kekelaman ini. Amin. Tuhan kita nggak bakal meninggalkan kita, Pak. Dalam segala keadaan panjenengan seperti apapun, Tuhan akan tetap menopang kita dengan tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan, artinya apa? Kuasanya, kasih-Nya yang akan menopang kita. Seringkali banyak orang Kristen nek dongo mboten ngoten. Akeh wong Kristen nek ndedonga kaya-kaya niku maido Gusti Allah. Temriki mboten enten, ning wong Kristen temriko mriko kuatah. Aku ki wis Kristen suwe lho Gusti. Kenapa kok ngeten terus Gusti? Banyak orang percaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini semuanya percaya penuh kepada Tuhan. Nek wong percaya niku mboten usah kakean. Napa Pak Bu? Derek. Mboten usah kakean takok. Kadang kita tuh kakean takok karo Gusti Allah. Kaya ora percaya Gusti Allah. Gusti Allah kula jenengan gesang, Pak. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika demikian, kalau memang kita percaya Tuhan kita hidup, Pak Bu, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita mensikapi kehidupan kita? Coba panjenengan perhatikan ayat 33 niku Bapak Ibu. Lalu bangunlah mereka. Ketika saya mempelajari kata lalu bangunlah,
Bahasa Jawanya begini, enggal gumregah. Saya pelajari lebih dalam lagi, artinya apa? Segera, pada saat itu juga bangunlah mereka. Tidak menunda-nunda besok. Ketika mereka mengenal Tuhan, ketika mereka sudah tahu bahwa itu di hadapannya adalah Tuhan, Pak Bu, dan Tuhan tiba-tiba lenyap, lalu bangunlah mereka. Kalau saya amati Pak Bu, ayat 33 ini waktunya tidak siang hari. Kalau kita baca dari ayat-ayat di atasnya itu, mereka sudah sampai malam hari. Tetapi meskipun malam hari, lalu bangunlah mereka. Ora usah ngenteni esok pagi. Bangun lalu apa? Kembali ke Yerusalem. Pak Bu, Emmaus ke Yerusalem itu jaraknya sekitar 11 kilometer. 11 kilometer. Ketika sudah mau sampai Emmaus, mereka tahu bahwa itu Yesus. Apa yang dilakukan mereka? Mereka segera bangun. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Emmaus, tapi mereka kembali ke Yerusalem. Ketika Kleopas dan sahabatnya ini tahu Yesus hidup, dia tidak kembali ke hidup lamanya. Dia tidak kembali lagi melakukan apa yang menurutnya benar, namun dia segera bangun dan kembali ke Yerusalem. Saya mau sampaikan malam ini, jangan menunda-nunda sesuatu yang itu sekiranya memuliakan nama Tuhan. Aku tak melayani sok nek aku wis gajiku wis 30 juta sesasi. Nggih nek ngumani Pak Bu. Sok aku tak main dadi pemain drum ngenteni Mas Doni ya lho. Ning sok mben nek aku wis entuk pacar seandainya. Mboten usah menunda-nunda seperti itu. Ketika malam ini Tuhan gerakan hati jenengan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan, lakukan malam ini. Ketika jenengan tergerak untuk mengampuni sahabat-sahabat jenengan, saudara-saudara jenengan, tidak usah menunggu besok. Malam ini jangan tunda-tunda. Seperti Kleopas dan temannya yang tidak menunda-nunda untuk kembali ke Yerusalem. Najan kesel lho niku Pak Bu, dereng sempat ngaso lho niku, tapi dia kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, mari Yesus hidup, adakan sebuah perubahan dalam hidup jenengan. Jangan terus hanya nuruti kepinginan jenengan piyambak. Turutilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ada perubahan. Dhisik pengen ke Emmaus, sekarang ada perubahan, mau ke Yerusalem. Perubahan yang lebih baik, saya mau katakan, jangan tunda-tunda. Bapak Ibu, saya di Bulung Cangkring itu sejak tahun 2011 ya, sampai 2023. Pastorinya Bulung Cangkring itu pepet kali gereja Pak Bu. Ketika saya membuka jendela, jadi mpun madeg niku tembok gereja. Gerejane Bulung Cangkring mboten semegah GTJ Tegalharjo Pak Bu. Bangunan londo. Tembok niki mpun do mripili. Ten nggen gawokan-gawokan ngoten niku ten angin-angin do digawe nyusuh manuk. Manuk napa Bapak Ibu pirsa? Manuk gereja. Awit 2011 ngantek 2023 Pak Bu, sing jenenge manuk gereja niku nek gawe susuh ajeg.
Yoko suket keng plastik, keng alang-alang. Padahal reng gereja terus kira. Padahal mendengar firman terus. Neng nggak ada perubahan. Saya percaya Jemaat GTJ Tegalarjo mboten seperti manuk. Saya percaya jemaat GTJ Tegalarjo tidak seperti manuk gereja. Ning gereja sregep, persekutuan sregep, ning hidupnya enggak ada perubahan. Yesus bangkit, Yesus hidup. Biarlah itu merubah hidup jenengan menjadi lebih baik. Jangan hanya kekecewaan yang bertahta dalam hati jenengan. Nanti firman Tuhan enggak uman di hati jenengan, Pak Bu. Amin ya. Mari jangan tunda-tunda untuk berubah lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Ingkang kaping kalih napa Pak Bu? Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Selanjutnya, dua murid Tuhan ini ketika tahu bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup, mereka menceritakan. Amin. Mereka menyaksikan, mereka memberitakan tentang siapa? Yesus. Saya tadi tanya ke Bapak Ketua Umum, gereja GTJ Tegalharjo di tempat ini lahir tahun berapa ya Pak kira-kira? Ya sekitar tahun 80-an Pak, dulu ibadahnya rumah ke rumah, nggih, leres. Jemaatnya paling nggih nembe wong 30-an leres menika. Sakniki dados kuwatahe mekaten Pak Bu. Sakniki gadah gereja semegah ini. Sing dulu membawa benih Injil ten Tegalharjo niku sinten janjane. Kalau ada jemaat sebesar ini, kalau ada gereja semegah ini, apa ujuk-ujuk Pak bedunduk ngaten? Dulu banyak bapak-bapak gereja yang berjuang, bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Kalau gereja ada itu karena ada yang bersaksi, Pak. Jadi tugas gereja adalah bersaksi. Kalau spirit ini tidak ada di dalam gereja, saya mau katakan bahaya, Pak Bu. Bahaya. Dua murid ini menceritakan, mboten saged dipenggak sukacitanya yang hebat ini. Dia ceritakan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Mulailah dari apa yang jenengan syukuri hari ini, ceritakan pada orang lain. Betapa hebatnya Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Betapa hebatnya kasih karunia Tuhan Yesus yang terus menyertai hidup saya dan saudara. Ceritakan tentang dia, kuasanya ke banyak orang. Masalah percaya dan tidak percaya itu bukan urusan kula jenengan. Tugasnya kula jenengan adalah bersaksi. Amin. Yang bisa mengubah hati orang hanya Roh Kudus. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu A. sulit, B. gampang, C. mustahil. Jangan milih yang mana jawabannya. Pak Agus, Pak An malah ujian Pak ini Pak. Menjadi orang Kristen itu A. sulit, B. gampang, C. mustahil. Milih pundi jenengan? Saya mau sampaikan Pak Bu, menjadi orang Kristen itu tidak hanya sulit. Kula jenengan dadi wong Kristen itu adalah sebuah kemustahilan sebenarnya.
Kalau bukan Roh Kudus yang membuka hati kita, membuka pengertian tentang Tuhan, kita nggak akan pernah ngerasain yang namanya kasih karunia. Jadi kalau kita sampai malam ini masih setia kepada Tuhan, masih terus gandul dumateng Gusti, itu karena kasih anugerah Allah yang telah membuka hati kita, yang telah membuka pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita mengenal Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dua hal saya sampaikan malam ini. Yesus hidup, mari berubahlah seperti yang Tuhan mau. Jangan tunda-tunda besok, selak boten uman. Yang kedua, bersaksilah, ceritakanlah Tuhan Allah kita yang hebat luar biasa itu kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua.